Inilah konten aksi video freestyle motor yang dilakukan oleh seorang remaja di jalan raya. Aksinya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut terlihat pelaku berkendara dengan mengangkat satu ban motor lalu zigzag di jalanan hingga nyaris menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Pasca peristiwa tersebut, pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Maros telah mendapatkan konten video aksi freestyle motor itu. Pihak kepolisian pun telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Satuan Lantas dan Satuan Reskrim Polres Maros untuk mengejar pelaku. Hingga kini, pihak kepolisian masih mengidentifikasi pelaku. Anggota pun juga belum mendapatkan informasi terkait kapan pembuatan dari konten aksi freestyle berbahaya motor yang dilakukan remaja ini. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Lang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Jalur mudik sekaligus jalur wisata di Jalan Tembus Magetan, Jawa Timur menuju Tawangmangu, Jawa Tengah memiliki kondisi medan yang ekstrim. Jalan tembus Magetan menuju Tawangmangu ini memiliki banyak tanjakan dan tikungan tajam yang rawan kecelakaan. Jalur tersebut juga sering menyebabkan kemacetan panjang karena kendaraan tak kuat menanjak maupun mogok akibat mesin overheat. Ayo Mbak, digas Mbak, tandaan tinggi Mbak, digas. Polres Magetan menyiagakan puluhan petugas di sejumlah lokasi dengan perlengkapan bengkel lengkap dan juga ganjal ban untuk membantu para pemudik yang mengalami kesulitan menanjak ketika melewati jalan menanjak ekstrim. Saya mengingatkan pada Bapak, karena Bapak membawa penumpang, jalur yang di atas adalah jalur turunan dan naik. Apabila turunan, gunakan sisi satu. Ya, digunakan sisi satu, lihat rambu-rambu ruas yang ada di bawah. Oke, mudah-mudahan rombongannya Bapak yang sama sama sisi. Oke, itu Pak, kita bisa sampaikan. Nanti turun lagi, Ruas jalan tol Jakarta Cikampek di wilayah Karawang, Jawa Barat diberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Sistem kontraflow ini diterapkan dari kilometer 70 hingga kilometer 36 arah Jakarta. Kepadatan terpantau masih terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek pada puncak arus balik hari Senin. Ribuan kendaraan dari arah tol Cipali dan tol Cipularang terus melintas menuju arah Jabodetabek. Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Pemberlakuan rekayasa arus kendaraan ini diterapkan dua lajur, mulai kilometer 70 hingga kilometer 66. Dari kilometer 66 hingga kilometer 47 diterapkan kontraflow 3 jalur. Sementara dari kilometer 47 hingga kilometer 36 diterapkan kontraflow 1 jalur. Kontraflow diberlakukan untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara pantauan arus kendaraan dari arah Jakarta ke arah Cikampek tampak padat merayap. Imbas 3 jalur arah Cikampek diberlakukan kontraflow. Arus kendaraan H+5 Lebaran di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah mengalami kemacetan panjang. Selain akibat volume kendaraan yang meningkat, juga adanya pertemuan arus di pertigaan Rancakalong, Bumi Ayu. Ribuan kendaraan pemudik masih terjebak macet di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah pada H+5 Lebaran. Kemacetan juga dipicu adanya pertemuan arus di pertigaan Rancakalong, kendaraan yang hendak menuju arah utara tol Pejagan dan Pantura Brebes. Kendaraan mengular dari Aji Barang Banyumas hingga Pasar Linggapura di Kecamatan Tonjong Brebes. Untuk mengurai kemacetan, polisi berencana akan kembali melakukan one-way lokal. Sementara itu, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan pemudik terjadi di tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Diduga hilang kendali, minibus menabrak 2 kendaraan yang tengah parkir di bahu jalan. Akibat kecelakaan ini, 1 orang penumpang yang tengah duduk di bahu jalan tertabrak dan terpental hingga beberapa meter dengan kondisi tewas. Ketiga kendaraan pemudik yang terlibat kecelakaan itu mengalami kerusakan usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipali, kilometer 79, tepatnya di wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat.
Mobil minibus yang diduga menjadi pemicu kecelakaan mengalami kerusakan paling parah, terutama di bagian depan sebelah kanan kondisi ringsek. Ia menabrak dua kendaraan dengan posisi akhir berbalik arah di tengah jalan. Sementara kendaraan travel terhimpit ke pembatas jalan dan kendaraan lainnya ringsek bagian belakangnya. Diduga sopir mobil minibus yang sudah melajukan perjalanan hampir 24 jam dari wilayah Jawa Timur hilang kendali kemudian banting setir ke kiri jalan. Naas di bahu jalan terdapat dua kendaraan pemudik yang parkir akibat pecah ban dan istirahat. Minibus berawal menabrak travel kemudian menabrak minibus lainnya. Semua penumpang tengah beristirahat di luar kendaraan dan duduk di bahu jalan. Diduga satu korban tertabrak dan terpental hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara dua penumpang di mobil penabrak alami luka berat. Sopir mengaku ia melakukan perjalanan sejak Minggu pagi. Ia juga kerap beristirahat 3 jam sekali mulai dari Wonogiri, Semarang hingga wilayah Cirebon. Korban tewas bernama Muhammad Husni Mubarok, 24 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah. Kepolisian Republik Indonesia telah berhasil mengidentifikasi 12 korban kontraflow maut kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Usai dilakukan identifikasi terhadap korban, Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga melangsungkan rangkaian simbolis serah terima jenazah sekaligus pemberian santunan kepada keluarga korban. Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan hasil identifikasi terhadap 12 jenazah korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Hal tersebut diperoleh setelah melalui proses identifikasi postmortem dan antemortem, serta pencocokan DNA korban beserta keluarga. Satu jenazah telah teridentifikasi lebih dahulu, yakni bernama Najwa Kevira, berusia 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan telah diserahkan kepada keluarga pada tanggal 10 April lalu. Sementara 11 jenazah lainnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sebagian dari keluarga korban memilih untuk menjemput langsung jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seluruh ahli waris korban akan menerima santunan senilai 50 juta rupiah per orang dari Jasa Raharja. Tim DPI Polri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 12 jenazah korban kecelakaan lalu lintas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang terdiri dari 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 5 jenazah berjenis kelamin perempuan. Sebelumnya, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Senin 8 April lalu. Kecelakaan ini terjadi di jalur kontraflow, melibatkan 2 mobil jenis minibus dan 1 unit bus. Naas, setelah terlibat kecelakaan, 2 minibus terbakar hebat. Proses evakuasi para korban dan kendaraan pun dilakukan petugas sesaat setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan diantaranya tenaga kesehatan, Basarnas, pemadam kebakaran, dan TNI Polri. Dalam kondisi mabuk, seorang pengendara motor jatuh ke sungai di Sako, Kota Palembang. Jasadnya ditemukan 4 hari kemudian. Setelah 4 hari pencarian, korban bernama Yanto usia 48 tahun ditemukan oleh tim SAR gabungan di daerah Gasing, perairan Kenten Laut, Palembang, Sumatera Selatan. Semula dalam kondisi mabuk, ia mengendarai sepeda motor menuju jembatan Satu Borang di Sako untuk bersantai. Saat di jembatan, tubuhnya oleng sehingga terjatuh ke aliran sungai dan terseret derasnya arus. Jasadnya ditemukan 9 km dari lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Alhamdulillah sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di daerah Kenten Laut, kurang lebih di dekat jembatan, itu sejauh 9 km dari LKP. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat peti jenazah para korban longsor dikeluarkan dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 18 orang korban longsor. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat peti jenazah para korban longsor dikeluarkan dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada,
Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tak sedikit anggota keluarga yang memeluk peti jenazah untuk meluapkan rasa sedih karena kehilangan. Satu persatu peti jenazah diserahkan kepada keluarga untuk kemudian dibawa dengan menggunakan ambulans ke kampung halaman masing-masing. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 18 orang. Total korban yang sudah kita temukan kemarin itu sebanyak 18 korban. 14 korban di daerah Palangka dan 4 korban di daerah Pangrata. Namun kami tidak bisa membawa ke sini untuk di pemulasaran jenazah karena saudara kita yang di Palangka itu beragama Muslim. Longsor yang terjadi pada hari Sabtu 13 April kemarin mengakibatkan 18 orang tewas. Sementara 2 orang hingga saat ini masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan warga memusatkan pencarian sekitar 50 meter dari titik pertama ditemukannya para korban. Kapolda Papua dan Panglima Komando Armada 3 Sorong sepakat untuk membentuk tim bersama menyelidiki bentrokan yang terjadi antara oknum TNI AL dengan oknum Brimob di Pelabuhan Laut Sorong. Situasi dan kondisi di Sorong saat ini sudah dipastikan aman dan terkendali. Kapolda Papua Barat bertemu Panglima Komando Armada 3 Sorong menyusul bentrok antar oknum anggota TNI dengan oknum anggota polisi. Bentrokan berawal dari adu mulut antara oknum anggota Brimob dengan petugas TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga ruang tunggu pelabuhan. Adu mulut berujung perkelahian dan melebar melibatkan personil TNI dan personil polisi lainnya. Sejumlah personil terluka di kedua belah pihak dan sejumlah pos pengamanan Lebaran jadi sasaran aksi pembakaran. Kapolda Papua Barat bertemu Pangko Armada 3 Sorong dan sepakat membentuk tim bersama untuk menyelidiki bentrokan di pelabuhan. Kapolda sudah menyampaikan permohonan maaf baik kepada TNI khususnya ataupun masyarakat umumnya. Kemudian akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku-pelaku sesuai hasil pendalaman dan pengecekan dari Polda Papua Barat Daya. Memang ini sangat kita sayangkan karena soliditas yang sudah kita jaga selama ini TNI Polri dirusak oleh oknum tertentu dalam kaitan dengan soliditas TNI Polri ini. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Situasinya masih kondusif, aman, terkendali. Ini semua tidak lepas dari komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan Bapak Pangko Armada 3, Bapak dan Pasmar 3, Bapak dan Rem 181 BPT, Bapak dan Nontanau. Ya. Artinya kita semua berkomitmen untuk bisa menjaga situasi yang ada di wilayah Kota Sorong secara khusus tetap aman dan kondusif. Salah satu indikatornya adalah aktivitas masyarakat masih tetap berjalan. Oknum TNI Angkatan Laut dan oknum Brimob Detasemen B Pelopor Sorong Minggu pagi kemarin terlibat perkelahian di sekitar area terminal Pelabuhan Laut Sorong. Aksi perkelahian pecah saat para penumpang kapal KM Sinabung tengah naik ke atas kapal. Keributan diduga akibat salah paham antara anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di pelabuhan dengan anggota Brimob yang mengantar keluarganya untuk berangkat. Aparat kepolisian meringkus seorang pelaku pembunuhan yang mengecor mayat istrinya sendiri di belakang rumahnya. Ironisnya, kejadian ini telah terjadi pada tahun 2018 lalu dan baru terungkap setelah anaknya tak tahan dengan kelakuan sang ayah yang kerap memukul dan akhirnya mengadukan perbuatan ayah kandungnya sendiri. Polisi menjaga ketat lokasi di mana pelaku H membunuh istrinya J di tahun 2018 silam. Pembunuhan terjadi di rumah mereka di Jalan Kandea 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Polisi membawa pelaku ke rumah untuk menunjukkan di mana lokasi istrinya dikuburkan. Jasad sang istri ia kuburkan di belakang rumah.
Pembunuhan ini terungkap setelah sang anak melaporkan sang ayah yang kerap melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Dalam pemeriksaan, sang anak mengakui kalau ia melihat ayahnya telah membunuh ibunya 6 tahun silam dan menguburkannya di rumah. Sang anak yang datang ke lokasi menangis histeris. Selama ini, pelaku menyampaikan kepada para tetangga dan keluarganya kalau istrinya telah kabur dengan pria lain. Sedangkan alasan pelaku membunuh istrinya, ia cemburu setelah melihat sang istri bertemu dengan mantan pacar. Jadi ini berawal dari adanya korban seorang wanita usia 17 ya, yang datang melapor ke polisi, melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi, selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari, tapi dianiaya sampai mati. Dan kejadiannya 2018. Ya, 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Sudah 6 tahun. Nah, berdasarkan informasi itu, kemudian lalu penyidik segera merespon cepat, mengembangkan, kemudian mengamankan tersangka. Sementara, tim Inafis telah membawa tulang belulang korban ke Dokpol Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pengujian. Sejumlah remaja terlibat adu jotos di tengah jalan yang berada di kawasan pemukiman padat Koja, Jakarta Utara. Aksi tersebut viral di media sosial yang diduga dipicu masalah asmara. Inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah remaja adu jotos di Jalan Mawar 7 Koja, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Terlihat dalam video amatir tersebut sejumlah remaja melakukan aksi pengeroyokan dua remaja perempuan dan laki-laki di tengah jalan, salah satu remaja sampai jatuh di jalan. Aksi tersebut diduga dipicu masalah asmara. Aksi keributan pun berakhir usai warga melerai aksi para remaja tersebut. Aman. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan serangan udara Iran merupakan sebuah deklarasi perang. Dalam wawancara dengan media Inggris Sky News, Herzog mengatakan Israel tengah mempertimbangkan reaksi atas serangan Iran. Sementara sekutu-sekutu Israel meminta tidak semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Herzog mengklaim sistem pertahanan udara Israel berhasil menggagalkan 99% dari sekitar 300 drone serang dan rudal yang diluncurkan ke wilayahnya pada Sabtu malam. Iran melancarkan serangan itu sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan Israel terhadap gedung konsuler Iran di Suriah awal bulan ini dan menewaskan 2 jenderal Iran. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat pada hari Minggu untuk membahas serangan Iran ke Israel. Namun pertemuan tersebut berakhir tanpa tindakan apapun dari Dewan. Dalam pertemuan darurat tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk meredakan dan menurunkan eskalasi. Ia menambahkan semua pihak harus menahan diri semaksimal mungkin. Duta Besar Israel Gilad Erdan mengatakan kepada Dewan tadi malam dunia menyaksikan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menjadi bukti paling jelas tentang apa yang terjadi ketika peringatan tidak diindahkan. Duta Besar Iran Said Iravani mengatakan operasi Iran sepenuhnya dilakukan dalam rangka hak Iran untuk membela diri. Ia menambahkan bahwa tindakan ini perlu dan proporsional. Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood mengatakan kepada Dewan bahwa Amerika Serikat tidak mencari eskalasi dan menambahkan bahwa tindakannya semata-mata bersifat defensif.
Sementara itu, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzia mengatakan kepada Dewan bahwa apa yang dilakukan Iran adalah reaksi atas kelambanan Dewan Keamanan beraksi atas serangan Israel terhadap Damaskus. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak serangan balasan Iran ke Israel. Tercatat ada 115 WNI yang menetap di Israel yang tinggal di kota Yerusalem, Tel Aviv, dan juga Arafah. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Pasca serangan balasan yang dilancarkan Iran ke Israel lantaran fasilitas diplomatiknya di Damaskus, Suriah dirudal Zionis, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berkoordinasi dengan KBRI setempat. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak serangan balasan Iran ke Israel. Sedikitnya ada 115 WNI yang kini bermukim di Israel, diantaranya berada di kota Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafah. Kementerian Luar Negeri telah memantau dari dekat situasi eskalasi di wilayah Timur Tengah pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran yang ada di Damaskus, termasuk situasi dan kondisi warga negara Indonesia yang ada di kawasan. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KBRI Aman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafah. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Kendati demikian, Kemenlu mengimbau masyarakat menunda perjalanan ke Israel dan Iran bila mana tidak esensial. Masyarakat pun diminta waspada dan menghubungi KBRI setempat bila ada situasi kedaulatan darurat. Ayo Mbak, digas Mbak, nadaan tinggi Mbak, digas.